Bima berkata kepada Aira, "Ayo sayang, kita tinggalkan tempat ini. Sebaiknya kita tidak usah ikut campur dalam urusan mereka." Aira kembali melihat pertengkaran yang terjadi di antara Widi dengan Alex. Lalu dia pun akhirnya mengikuti perkataan Bima. Beberapa hari kemudian, ketika Aira sedang merapikan tempat tidurnya, Bima datang mengunjunginya di kamar. "Sayang, aku punya berita bahagia." Masih sambil terus merapikan tempat tidurnya, Aira berkata, "Kabar bahagia apa, Tuan?" Bima kemudian memeluk Aira dari belakang dan mencium bahunya. "Aku sudah mencari hari baik untuk hari pernikahan kita, dan kita akan mulai mengurusnya besok. Kamu siap kan?" Aira sedikit terkejut mendengar perkataan Bima. Aira kemudian membalik tubuhnya kepada Bima dan menatapnya. "Tuan benar-benar yakin akan menikah denganku?" Bima membelai rambut Aira yang saat itu menutupi sedikit wajahnya. "Tentu saja aku yakin. Untuk apa aku melakukan semua ini jika aku tidak yakin, sayang?" Aira tertunduk, Bima kemudian mengecup keningnya. Aira lalu memeluk Bima dengan erat. "Terima kasih Tuan sudah menerimaku apa adanya." Bima segera melepaskan pelukannya lalu berkata, "Apa yang kamu katakan, sayang? Seharusnya akulah yang berkata seperti itu. Aku tidak akan pernah melupakan semua yang telah kamu lakukan di saat aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun, Aira. Kini aku bisa berjalan itu semua karena kamu. Jadi aku mohon, jangan pernah mengatakan hal itu lagi padaku." Aira terdiam. Bima kembali berkata, "Aku menikahimu karena aku tulus mencintaimu, Aira. Jika ada orang yang berusaha untuk mempengaruhimu, ataupun kamu mendengar seseorang mengatakan hal yang buruk tentang hubungan kita, kamu abaikan hal itu. Jangan biarkan siapapun untuk merusak hubungan kita. Kamu mengerti maksudku kan?" Aira teringat dengan perkataan Widi tentang niat Bima untuk menikahinya, yaitu karena merasa kasihan dan hanya untuk sekedar balas budi padanya. Kini Aira tersenyum sambil mengangguk menatap Bima. Bima kembali memeluknya sambil membelai rambutnya yang panjang. "Dengar sayang, ketika kita dalam kesulitan atau kita dalam keadaan bahagia, orang lain tidak akan pernah berhenti untuk mengomentari hidup kita. Jangan terpengaruh dengan semua itu." Aira kembali mengangguk dalam pelukan Bima. Keesokan harinya, Bima dan Aira mulai mengurus berkas-berkas pernikahan mereka. Bima terlihat sangat bahagia. Bima tidak henti-hentinya mencium kening ataupun pipi Aira secara diam-diam. Tangan Aira pun tak pernah lepas dari genggaman tangannya. Meskipun Aira seringkali menarik tangannya, namun Bima kembali menggenggamnya erat. Untuk hari itu mereka sudah cukup mengurus beberapa keperluan pernikahan mereka. Dan sebelum pergi ke kantor, Bima mengantar Aira kembali pulang ke rumah. Saat sore hari ketika Bima pulang dari kantor, Bima melihat penjual bunga di tepi jalan. Bima tersenyum dan menghentikan mobilnya. Bima berniat untuk membeli beberapa tangkai bunga untuk Aira. Bima pun memilih beberapa bunga yang sangat cantik untuk Aira. Namun setelah membayar bunga itu, tiba-tiba saja seseorang berdiri di hadapannya. Dan itu adalah Widi yang sedang menatapnya dengan wajah sedih. Bima mengerutkan keningnya. "Widi?" Tiba-tiba saja Widi memeluk Bima dengan erat sambil menangis.
Bima tersentak dengan apa yang dilakukan Widi padanya. Bima berusaha melepaskan pelukan Widi, namun Widi tidak mau melepaskan pelukannya itu. Karena merasa kesal, Widi terus saja memeluknya dan disaksikan oleh beberapa orang yang saat itu berada di sekitar mereka. Bima pun mendorong tubuh Widi dengan kuat sambil berkata dengan keras, "Lepaskan aku, Widi." Widi yang saat itu sedikit terhempas, begitu kaget dengan apa yang dilakukan Bima padanya. Air mata Widi semakin berderai di kedua pipinya sambil menatap Bima sedih. Widi seakan tidak percaya perubahan dalam diri Bima. "Bima, aku tidak menyangka kamu sungguh sangat berubah. Bahkan kamu tega melakukan ini padaku. Apakah kamu lupa tentang hubungan kita yang dulu, Bima?" Bima berpaling membuang muka lalu tersenyum. Setelah itu, kembali menatap Widi lalu berkata, "Apa? Berubah? Omong kosong apa ini, Widi? Siapa yang berubah, Widi? Aku sama sekali tidak berubah. Aku sama seperti yang dulu. Yang berubah siapa? Ya kamu." Widi tak berkata apapun. Bima kembali berkata, "Di saat aku dalam keadaan cacat dan tidak bisa melakukan apapun, di saat itulah aku sangat membutuhkanmu di sampingku, Widi. Tetapi apa yang kamu lakukan? Kamu justru pergi meninggalkan aku. Bahkan kamu menjalin hubungan dengan sahabatku sendiri. Dan ketika kamu bertemu denganku di jalan, di taman, atau dimanapun, apakah kamu menyapaku? Tidak kan? Kenapa? Karena kamu malu, Widi. Kamu bersikap seakan-akan tidak pernah mengenalku." Widi tertunduk menangis. Bima masih melanjutkan perkataannya. "Lalu setelah aku bisa berjalan seperti saat ini, tiba-tiba kamu datang, lalu seenaknya mengatakan aku telah berubah. Dan seakan-akan kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Apa-apaan ini, Widi? Apakah kamu tidak malu? Pergilah dari sini, dan aku ingatkan padamu, jangan menggangguku lagi. Aku sudah sangat bahagia dengan hidupku yang sekarang." Setelah mengatakan itu, Bima berjalan hendak masuk ke dalam mobilnya. Widi mengejar Bima dan kembali mencoba untuk menjelaskan kepada Bima tentang maksud kedatangannya menemui Bima. "Bima, aku tidak bermaksud untuk merusak hubunganmu dengan calon istrimu itu. Aku hanya ingin minta tolong satu hal padamu. Tolong temui Alex dan bicaralah dengannya, karena dia tidak ingin bertemu denganku. Sudah berapa hari ini aku tidak bisa menghubunginya. Dan bahkan beberapa hari yang lalu aku menemukannya bersama dengan wanita lain." Bima menghentikan langkahnya dan berbalik kepada Widi yang saat itu memegang tangannya kuat. Bima menarik tangannya lalu berkata, "Dengar Widi, itu masalahmu dengan Alex. Aku tidak ada hubungannya dengan masalah kalian." Widi kembali menarik tangan Bima. "Bima, tolong aku. Hanya kamu yang bisa menolongku, karena kamu adalah teman Alex." Lagi-lagi Bima menarik tangannya. "Itu dulu, Widi. Tetapi sejak kamu dan dia menjalin hubungan, dia tidak pernah lagi bertemu denganku." Bima kembali berkata, "Bahkan setelah itu, kami tidak pernah lagi berkomunikasi.
Di saat kami bertemu pun, dia sama seperti dirimu. Dia tidak pernah mau menyapaku. Dengar baik-baik, Widi. Apapun masalahmu dengan dia, aku tidak mau ikut campur. Dan aku ingatkan sekali lagi, berhentilah menemuiku. Bima segera membuka pintu mobilnya dan masuk ke dalam, lalu melaju dengan cepat, meninggalkan Widi yang terus melihat kepergiannya. Sementara Widi harus menanggung malu karena apa yang telah dikatakan oleh Bima didengar oleh semua orang yang saat itu berada di dekat mereka. Sesampainya Bima di rumahnya, Bima langsung menemui Aira dan memberikan bunga yang dia beli untuk Aira. Bima tidak menceritakan apa yang baru saja terjadi antara dirinya dengan Widi, karena Bima tidak ingin Aira menjadi khawatir ataupun berpikir hal yang tidak-tidak, apalagi jika itu bisa merusak rencana pernikahannya dengan Aira. Keesokan harinya adalah hari pernikahan Bima dan Aira. Bima dan Aira terlihat sangat bahagia menantikan hari itu. Laksmi sahabat Aira pun datang untuk menemani Aira menyambut hari bahagianya. Aira yang sedang asik mengobrol dengan Laksmi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang keluar. Aira pun pamit kepada Laksmi untuk ke kamar mandi. Setelah beberapa menit menunggu Aira, akhirnya Laksmi melihat Aira keluar dari kamar mandi. Namun, Aira tampak berwajah sedih. Laksmi yang penasaran akhirnya bertanya, "Ada apa, Aira? Kenapa wajahmu sedih seperti itu?" Aira kemudian duduk di hadapan Laksmi. "Aku datang bulan, Laksmi." Mendengar perkataan Aira, Laksmi kemudian tertawa terbahak-bahak. "Kenapa kamu tertawa, Laksmi? Apanya yang lucu?" kata Aira heran. Laksmi kemudian menggodanya. "Tentu saja aku tertawa. Aku hanya merasa lucu dan kasihan membayangkan wajah Bima di malam pernikahan kalian nanti. Pasti dia akan sangat kecewa." Aira terlihat kesal karena Laksmi terus saja menggodanya. Aira kemudian memukul Laksmi dengan bantal. Kedua sahabat itu pun tertawa bersama. "Sudah Laksmi, hentikan. Jangan tertawa terus." Laksmi berkata, "Memangnya kenapa kalau kita tertawa, Aira? Bukankah tertawa itu berarti kita sedang bahagia?" Aira membenarkan perkataan Laksmi. "Iya, memang benar. Tetapi jika kita tertawa terlalu berlebihan, itu juga tidak bagus, Laksmi." Laksmi pun semakin tidak mengerti maksud perkataan Aira. Laksmi berkata, "Kenapa bisa begitu, Aira? Tertawa sangat baik untuk kesehatan." Aira kembali berkata, "Aku juga tidak tahu, Laksmi. Tapi itu perkataan orang tua dulu." Laksmi kembali menjelaskan kepada Aira, "Aira, kita ini hidup di zaman apa? Kamu masih saja percaya perkataan orang dulu." Aira melirik pintunya. "Ah, entahlah, Laksmi." Laksmi menatap Aira. "Ini adalah malam terakhir kamu tidur sendiri di sini, Aira. Karena besok malam kamu akan tidur berdua dengan suamimu yang baik itu." Goda Laksmi pada Aira yang terlihat cemas. Aira melihat jam tangannya. Sejak pagi, Bima keluar. Tapi sampai malam begini, dia belum juga pulang. Laksmi menarik napas panjang. Dia terlalu sibuk mempersiapkan pernikahan kalian. Kenapa dia tidak menyuruh orang saja? Padahal dia punya uang banyak. Aira tertunduk. "Itulah Laksmi,
Aku juga sudah mengatakan hal itu padanya. Tetapi dia tidak mau. Dia ingin mengurus semuanya sendiri. Karena dia ingin semuanya sempurna sesuai keinginannya. Laksmi menenangkan Aira. Sudahlah Aira, kita doakan saja Bima baik-baik saja dan cepat pulang. Kenapa kamu tidak mencoba untuk menelponnya? Aira meraih teleponnya. Aku sudah berkali-kali menelponnya, tetapi tidak tersambung. Untuk menenangkan Aira, Laksmi mengajak Aira keluar. Aira, ayo kita keluar cari udara segar. Saat Aira dan Laksmi membuka pintu, tiba-tiba Widi berdiri di hadapan mereka sambil menangis. Bisakah aku bertemu dengan Bima? Aku mohon.